Halo Rumisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang menjelang sore. Karena waktu menunjukkan pukul 14 lebih 15 ya. Berarti jam 2 siang lebih 15 menit. Berarti sudah memasuki waktunya siang menuju sore. Nah, untuk pada kali ini saya ingin membuat video tentang sedikit curhat atau curahan hati saya, yang mana kelihatan di atas daun. Berarti saya di rumah itu sudah 2 hari. Saya nyampe rumah hari Minggu sore dan ini sudah hari Selasa, tapi belum OTW. Sebenarnya sih kemarin ya. Sebenarnya kemarin itu sudah mau OTW tapi nggak jadi Remisa. Ini memang sedikit aneh tapi nyata, dan memang sering, mungkin bukan cuma hanya saya saja yang mengalami, tapi juga ada Remisa yang pernah mengalaminya, khususnya sesama sopir truk luar kota ataupun yang dalam kota, ataupun juga yang AKDP ataupun akap, seperti itu Remisa. Kamera saya balik lagi. Saya balik dan saya tujukan ke si Dawo. Jadi si Dawo ini sudah di rumah 2 hari bersama sayanya juga sih yang pasti. Sebenarnya kemarin itu saya sudah punya janjian dengan muatan lah ya, yang mana aturannya kemarin itu saya berangkat menuju ke Pulau Madura, tapi akhirnya gagal, di cancel dengan alasan barangnya kurang Remisa. Nah, punya selidik atau cari tahu nggak sengaja itu kok ada yang bilang, dan ada yang nggak sengaja mungkin atau kelupaan ya, itu bikin status OTW ke Madura dengan barang yang dibawa itu adalah barang yang sama yang pertamanya itu ditawarkan ke saya Remisa. Jadi awal mulanya gini Remisa. Kemarin itu saya ditawarin untuk berangkat ke Madura, tapi saya nego ongkos karena sekarang BBM itu sudah naik ya. Jadi saya minta untuk ongkosnya itu dinaikkan lagi karena BBM-nya udah naik. Sedangkan untuk kenaikan ongkos sendiri itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan Remisa, atau tidak cocok. Makanya saya tidak mau membawa, dan sebenarnya saya masih nego-nego, nunggu dulu sih. Ibaratnya kayak saya minta agar ongkosnya itu benar-benar dinaikkan lagi biar sesuai, tapi orangnya yang punya muatan itu dari waktu nawarin saya sampai sore itu kok nggak ada kabar selanjutnya. Akhirnya saya pun penasaran Remisa. Biar enak ngobrolnya, jadi kamera saya taruh. Nah, di waktu saya nego-nego itu kan memang saya minta kenaikan ongkos. Nah, lama-kelamaan kok nggak ada kabar. Akhirnya saya tanyakan, dan katanya jawabannya itu barangnya itu nggak jadi kirim karena barangnya kurang. Tapi nggak tahu kenapa ya, setelah beberapa jam, tepatnya di malam hari, itu ada yang membuat status OTW ke Madura. Dan memang ada yang ngomong kalau dia membawa barang yang seperti ditawarkan ke saya Remisa, seperti itu. Dan ternyata ongkosnya itu masih sama kayak sebelum ada kenaikan BBM. Nah, ini sedikit aneh ya, sedikit rumit. Kok masih bisa ketemu dengan ongkos yang masih tetap? Itu apakah pengeluarannya ditanggung BPJS ataupun ditanggung pemerintah? Kan otomatis pengeluaran juga kita sendiri yang nanggung ya. Apalagi kalau kenaikannya BBM itu kan sangat terasa banget. Dan kalau dengan ongkos yang segitu berarti kan kita hitung-hitungannya. Nah, ini mungkin dikarenakan karena di Madura ini masih musim mangga ya. Jadi spekulasinya nggak tahu apakah mungkin karena masih musim mangga, jadi pikiran dari sopir yang membawa ini masih masuk atau gimana, akhirnya dibawa saja. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, kalau nanti dari si pengirim ini kok ingin melakukan pengiriman lagi, tapi di daerah tersebut sudah tidak ada musim dan ongkosnya sudah di sana itu ongkosnya sudah kembali normal, bahkan tidak ada barang yang mau dibawa, apakah ia masih tetap mau dibawa? Kan otomatis kita semakin pusing ya. Nggak bedanya kayak kemarin waktu
ke Bima. Jadi pas saya ke Bima itu memang ongkos itu masih dalam kategori yang istimewa, dalam kategori yang ongkosan yang masuk dan bagus sekali ya. Akhirnya para sopir ini berebut berbondong-bondong agar bisa datang atau menuju ke Bima, karena mereka ngejar ongkosan yang dari Bima itu masih bagus ya. Dan juga ada beberapa yang terjebak atau terkena jebakan Batman. Jadi mereka itu tidak mempunyai perhitungan, intinya hanya sekedar spekulasi ngawur saja. Wah, saya muatan sekian tak bawa ke sana, nggak taunya begitu nyampe sana tiba-tiba muatan sudah nggak ada dan akhirnya nginep di sana sampai 5 hari. Itu kalau di perhitungan saya saja dengan ongkos yang selisih dari normalnya saja itu sudah selisih di sekitar 1.500.000. Berarti kan supir ini sudah main 1.500.000. Belum ditambah kalau dia itu harus nginep di Bima selama 5 hari ya, nginep di Bima selama 5 hari. Terus ongkosannya sudah turun, tidak bagus seperti waktu pas saya dari Bima bawa ke Majalengkanya. Itu berarti kan minnya sudah berapa saja. Nah ini memang sebenarnya yang merusak dari tarif itu memang dari sopir sendiri sih, misalnya yang merusak itu memang dari sopir sendiri. Ini saya mau dihujat atau gimana terserah ya, memang kenyataannya seperti itu. Jadi yang menurunkan ongkos itu memang dari sopirnya sendiri, dan rata-rata tidak memikirkan nanti kalau pas sepi ini gimana. Mereka hanya berpikir kalau pas rame oke, kalau pas sepi ya kita lempar ke orang lain mau nggak mau. Akhirnya ya sampai kapanpun ongkosan ini tetap susah banget untuk naik ya. Ongkosan ini tetap susah banget untuk naik dan mungkin malah bisa jadi turun. Dan nggak segan-segannya kadang ada beberapa oknum yang bahkan sampai ngomong, udah mas saya dapat potongan sekian nggak apa-apa, yang penting saya berangkat ke sana. Terus udah mas saya dikasih ongkos sekian juga nggak apa-apa, yang penting saya berangkat ke sana. Ini akan mengakibatkan nanti untuk kedepannya bahwa ongkosan itu tidak akan naik lagi, bahkan akan rata-rata kalau pengirim siapa sih yang mau menaikkan biaya ya, bukan cuma pengirim saja, kita saja kalau mau ngirim barang lewat paket ekspres atau pengennya yang murah ya, pengennya seperti itu. Tapi karena sudah 1 atau 2 kali oknum ini melakukan untuk udah saya dikasih ongkos sekian aja saya mau, akhirnya sampai kapanpun ongkos itu ya tetap utuh, bahkan bisa dibilang nanti akan mengalami penurunan ongkos. Nah ini seperti yang saya alami kali ini ya. Sebenarnya saya sudah mau OTW, sudah mau berangkat, tapi karena memang saya sengaja untuk ngentol ongkosnya biar naik, makanya saya nggak jadi berangkat dikarenakan ada yang mau dengan ongkos segitu. Yang jadi pertanyaan saya kan ibaratnya biarpun ngejari tasa atau gimana nya, tapi kalau memang ongkosannya segitu kan ketemunya hitung-hitungannya kan juga dari oknum sopir itu sendiri, itu penghasilannya berkurang ya, otomatis untuk kebutuhan saja kan kurang mencukupi lah ya. Nggak tahu kalau mungkin ada penghasilan lain, saya juga nggak tahu. Kalau gambaran saya sendiri yang seorang konten kreator aja, kalau misalnya ada yang ngasih ongkos di bawah standarnya, saya saja masih pikir-pikir karena saya juga masih memikirkan gimana nanti kalau yang membawa bukan seorang konten kreator, yang memang benar-benar dari beliau ini mengharapkan atau hanya mempunyai penghasilan dari nyupir itu sendiri. Dan makanya saya masih, kalau ada orang yang mas sampean berangkat ke sini sekalian, sampean kan bisa bikin konten ini sampean masih dapat dari konten, masih dapat dari penghasilan dari YouTube. Nah yang jadi pertanyaan, kalau pas nanti saya nggak bisa bawa, terus yang bawa orang lain, mau nggak si pengirim ini ngasih ongkos standar internasional, standar nasionalnya ya, atau sesuai dengan ongkosan standarnya, bahkan menaik atau lebih tinggi dari ongkos standarnya. Yang jadi pertimbangan saya kan seperti itu, karena saya juga masih kasihan dengan, atau masih apa ya, berpikir lah untuk kedepannya gimana gitu loh. Karena bukan cuma saya saja yang menjadi sopir, dan kalau yang menjadi konten kreator mempunyai penghasilan dari hasil konten kreator sih mungkin hanya beberapa orang saja ya, tidak semuanya, bahkan bisa dibilang lebih minim atau lebih sedikit. Tapi kan apa harus seperti itu, aturannya kan enggak. Nah ini kok yang bukan seorang konten kreator yang lainnya aja kok dia sampai oke wes ongkos sekian di bawah. Setidaknya kan kalau misalnya rembugan dengan teman-teman yang lainnya
ini gimana, saya sudah sekian hari nggak berangkat, sedangkan saya punya kebutuhan yang harus A, B, C, D atau sampai Z ya. Setidaknya kan kita bisa bernegosiasi, ya wes ongkosnya naikkan sekian, nanti biar aku yang ngalah, yang penting ongkosnya naik. Itu sebenarnya masih bisa ya, cuman karena memang sudah dipenuhi dengan pemikiran untuk berebut ya, nggak tahu juga seperti itu. Jadi yang video kali ini yaitu adalah sedikit isi curahan hati saya, yang mana memang nggak jadi berangkat karena saya nggak mau mengikuti ongkos yang diminta, yang diajukan dari si pengirim, dan saya masih bersikukuh untuk minta kenaikan ongkos karena BBM saja sudah naik seperti itu Remisa. Walaupun di Madura itu masih ada musim mangga, jadi saya nggak harus ngosong ke Surabaya ataupun saya harus ngosong ke Banyuwangi ataupun ngosong ke daerah luar dari Madura itu sendiri. Tapi karena memang saya masih memikirkan, oh ya, kalau ke sana masa ongkosnya kok sama kayak saya bongkar di daerah Surabaya dan sekitarnya. Sedangkan di waktu saya melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Madura saja itu membawa muatan dengan kosongan itu sudah beda ya, di BBM-nya sudah beda. Terus belum lagi setorannya kita, karena kalau yang jujur nih, oknum yang jujur ya, atau sopir yang jujur itu pasti, bos karena saya ngosong dari Surabaya ke Madura jadi saya setorannya dikurangin dikit ya. Mungkin nggak tahu juga kalau dari sopir itu, daripada kita tahunya nggak berangkat, mending yang penting saya setorannya dikurangin walaupun bongkar dari Madura terus dari Madura, nggak tahu juga, mungkin menggunakan taktik seperti itu ya, strategi seperti itu. Tapi yang pasti yang saya sayangkan kalau kedepannya kok pas Madura ini sedang musimnya sepi atau tidak sedang ada panen raya, otomatis kita harus ngosong ke Surabaya. Nah, di situ kita akan mengalami blunder atau kerugian seperti itu Remisa. Ini memang sedikit kurang jelas karena saya pembawaannya memang sedikit emosi ya, atau kehilangan kesabaran. Jadi mohon maaf, ini adalah isi curahan hati saya yang mungkin juga mewakili dari beberapa teman-teman sopir truk ataupun yang luar kota ataupun yang dalam kota ya, seperti itu Remisa. Oke, apabila ada salah kata saya mohon maaf dan saya mohon pamit undur diri. Tidak lupa saya doakan semoga Remisa selalu diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran dan keberkahan rezeki, dan yang pasti jangan bosan melihat saya yang semakin kesini semakin tahu sendiri ya. Jangan marah. Ini hanya sekedar guyonan, karena mau bagaimanapun memang ya saya tidak diakui kalau sama orang lain itu kalau saya itu ganteng. Jadi saya mengakuinya sendiri saja daripada nggak ada yang mau ngakui sama sekali. Oke Remisa, salam biru sopir nasi goreng. Jangan semangat dan tetap putus asa. Stabilkan ongkosan agar membuat sopir menuju ke fase kemakmuran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jangan semangat dan tetap putus asa.